Selamat datang di Museum Gunung Api Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadir dalam tatanan new normal. Kini Anda dapat kembali berkunjung menikmati megahnya Museum Gunung Api Merapi. Kami menerapkan protokol kesehatan. Kenyamanan dan kesehatan Anda adalah prioritas kami. Kawasan wajib menggunakan masker. Cuci tangan selama 20 detik. Cek suhu tubuh. Silahkan transaksi melalui e-tiket dengan pembayaran e-payment. Dilayani oleh petugas dengan menggunakan alat pelindung diri. Selamat menjelajah area Museum Gunung Api Merapi. Temui staf kami di Museum Gunung Api Merapi atau hubungi kami di 0274 896 498. Come and visit Merapi Volcanoes Museum and bring your adventures memories back. Salam budaya. Lestari budayaku. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman di masa pandemi COVID ini menyesuaikan kegiatannya dengan patuh pada protokol kesehatan yang telah diatur Cita Mas Jajar, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kali ini ada kegiatan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman berupa pameran seni rupa dengan tajuk Kala Rupa, dan kita telah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Haye Aji Mulantara SHM Hum. Bapak Romo, ini kan ada pameran seni rupa dengan tajuk Kala Rupa. Apa tujuan dilaksanakannya pameran seni rupa ini? Ya, sebenarnya tajuk ini kan dibuat oleh teman-teman komunitas Perupa Sleman atau komunitas KPS ya, komunitas Perupa Sleman. Kita punya komunitas seni rupa itu Kala Rupa. Sebenarnya maknanya adalah kala itu kan waktu ya, rupa itu ya lukis. Jadi sebenarnya teman-teman Perupa itu kepingin mengekspresikan hobi dan juga kreasi melukisnya di masa pandemi ini, sehingga apa yang ada di dalam benak para rekan-rekan dari Perupa Sleman ini bisa diekspresikan di masa pandemi ini. Nah, ini memang kemudian menjadi sebuah inspirasi yang beradaptasi dengan situasi yang ada, Mbak Maya. Baik, kalau Kala Rupa itu apakah memiliki filosofi di dalam kebudayaan Jawa, Romo? Tentunya semangat dari teman-teman Perupa Sleman ini harus kita kaitkan dengan bagaimana semangat filosofi Sleman yang menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, semangat itu bisa kita lihat bagaimana kita memposisikan, menempatkan kegiatan ini di rumah Kartika di Pakem, yang dimana
posisi tempat ini menjadi bagian dari garis imajiner ya, garis imajiner yang menjadi filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sleman ini menjadi salah satu yang dilintasi oleh filosofi garis imajiner ini, sehingga bagaimana Hamemayu Hayuning Bawono dengan semangat garis imajiner ini juga direpresentasikan di dalam kegiatan pameran oleh teman-teman perupa Sleman. Baik, dan perupa di Sleman itu hasil karyanya itu menunjukkan kebudayaan atau kegiatan masyarakat pada saat itu, dan ini akan diadakan dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 25 Agustus 2020 di Omahe Kartika Pakem. Kita akan memasuki acara pembukaan. Laporan Ketua Penyelenggara, Bapak Dodi Tepijaman. Tepuk tangan, Bapak Dodi Tepijaman ini pejuang komunitas perupa Sleman dengan dolop-dolopnya yang luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita berkumpul di Galeri Omahe Kartika dengan kesehatan, dengan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa memberkati, insya Allah memberkati pada kesempatan sore hari ini dalam rangka pameran kami, pameran lukisan Kala Rupa oleh komunitas perupa Sleman. Kemudian untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa walaupun mundur terus ya Pak Sis, pelaksanaan waktu itu harusnya bulan Mei, kemudian mundur, kemudian ada COVID, akhirnya hari ini bisa diselenggarakan pameran bersama komunitas perupa Sleman. Kemudian terima kasih kami tujukan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Selamat datang Pak Haji, Pak Siswanto, Pak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih yang tak terhingga, yang pameran kami ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kebudayaan Sleman.
Kemudian terima kasih juga kepada keluarga Mami Kartika yang telah memberikan kesempatan tempat untuk berpameran, dan beberapa kali komunitas perupa Sleman itu pertemuannya di sini ada 3 atau 4 kali. Jadi open sekali untuk rumah ini, open sekali untuk komunitas perupa Sleman. Terima kasih Mas Budi Utomo sebagai wakil dari Mami Kartika, keluarga besar Kartika Avandi. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada teman-teman perupa komunitas Sleman. Terima kasih. Anda sangat bersabar gitu. Anda berhak dapat kaos. Jadi sabar sekali dari bulan apa itu. Mestinya waktu itu mengajukannya tahun 2019. Cuman oleh Bapak Siswanto dari Kabit Kesenian, ini tetangga saya ini Pak. Tanggane ya kong kali kong ya ora apa-apa ya Pak. Jadi waktu itu tahun 2019. Cuman waktu itu dananya mundur. Nanti awal tahun 2020. Beliau bilang begitu. Akhirnya mundur. Kalau nggak salah Mei ya acara waktu itu. Mei atau apa? Atau Maret. Kemudian mundur karena keadaan di seluruh dunia sedang dilanda pandemi Covid. Akhirnya baru hari ini bisa terlaksana pameran itu. Terima kasih sekali, Pak. Sebelum kita mulai acaranya ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu di tempat masing-masing ya? Saya yang anu. Oh ya. Nasional aja, jangan. Monggo para yang hadir pada kesempatan hari ini untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing agar dalam pelaksanaan pameran kali ini diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup. Demikian kata sambutan saya, karena saya kurang pandai berpidato. Kalau baca teks bisa, tapi kalau spontan saya tidak bisa. Tapi ya seperti ini adanya. Sekali lagi untuk teman-teman perupa Sleman, tepuk tangan dulu untuk Anda. Karena dengan kesabaran tadi menunggu ya, ada yang merotol ya rapopo, menunggu sampai hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup sekian kata sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dodi Tepi Zaman. Beliau ini juga adalah Ketua Komunitas Perupa Sleman. Selanjutnya adalah sambutan dari tuan rumah pihak galeri diwakili oleh Bapak Budi Utomo, atau kita memanggil akrab dengan Mas Momi. Monggo Mas Momi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan pameran seni rupa oleh kelompok komunitas perupa Sleman yang bertajuk Kalarupa.
Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman beserta jajarannya karena atas partisipasi dan bantuannya maka acara pameran lukisan Kalarupa ini bisa terlaksana walaupun waktunya ada sedikit mundur gitu karena satu dan lain hal kita semua maklum situasi dan kondisi saat ini yang seperti ini sehingga mengharuskan kita pun tidak bisa berdekatan. Semua harus menjaga jarak, menjaga kebersihan dan segala sesuatunya. Yang ketiga, terima kasih juga kepada teman-teman seniman dari komunitas perupa Sleman bahwa apa yang Anda tunggu-tunggu akhirnya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Segala sesuatu memang kadang tidak bisa dicapai dengan mudah, harus melalui proses. Dan kadang-kadang proses itu membutuhkan kesabaran. Ternyata teman-teman dari komunitas perupa Sleman cukup sabar untuk menunggu sekian lama. Ya, itulah hidup. Ada yang mudah, ada yang juga tidak terlalu mudah untuk dicapai. Tapi itulah hidup. Saya atas nama keluarga dari Ibu Kartika Avandi, pemilik daripada galeri dan Umay Kartika ini, mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama juga kepada teman-teman dari komunitas perupa Sleman yang telah memilih tempat ini untuk dijadikan sebagai ajang untuk perhelatan pameran karya-karya dari komunitas perupa Sleman. Semoga apa yang telah diusahakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Itu yang menjadi harapan kita semua. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya juga tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada komunitas Omah Deso, Bapak Budi. Terima kasih juga kehadiran Ketua Komunitas Gerbang Timur, Mas Arif Avandi. Jadi di Sleman ini telah terbentuk komunitas-komunitas seni yang solid sebetulnya. Ada Gerbang Timur, tetapi yang pertama adalah komunitas perupa Sleman, Omah Deso, lalu kemarin menyusul ada Gerbang Timur, itu Jati, itu juga anggota baru Mas Heri juga, pelukis-pelukis surrealis yang saya bangkitkan dari tidur karena lama jadi buruh. Kapan gue dikenal karyamu, saya bilang, tak dolobi. Selamat datang juga kepada sahabat kami, Mas Nuryanto Omah Mudur, owner Omah Mudur. Kita ke depan dipersilahkan welcome bila ada event-event persahabatan antara seniman Magelang dan Jogja. Nggih betul Mas Nur. Mas Nur ini luar biasa. Beliau sahabat Profesor Dr. Baikuni. Profesor Dr. Baikuni adalah pembina komunitas-komunitas seni di Sleman. Kita geret seorang ahli geografi, tetapi memiliki koneksitas yang baik pada situs-situs budaya, candi-candi dan sebagainya. Kenapa kemarin ada Gerbang Timur? Karena kita terletak di gerbang spiritualitas timur. Buktinya adalah monumental hidup candi-candi yang mengepung kita. Oleh karena itu kita patut berbangga. Selanjutnya intermezzonya ndak lewer-lewer. Kita sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, yaitu Bapak Haye Aji Wulandoro SHM. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rodi yang saya hormati, Pak Budi, tuan rumah ya,
rekan-rekan perupa, komunitas perupa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para tamu undangan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiratnya pada sore hari ini kita bisa ketemu di tempat yang sangat indah ini. Tadi waktu saya diingatkan Pak Sis jam berapa? Jam 3:30 ya. Karena saya percaya teman-teman perupa itu kalau performnya pada antik ya, gondrong, kemudian tetapi punya kedisiplinan yang luar biasa sehingga saya takut terlambat. Walaupun saya agak terlambat karena harus ngantar anak saya pulang ke Jakarta. Maksudnya tidak sampai Jakarta hanya. Sehingga saya mohon maaf karena saya sudah yakin kalau ini acara pasti tepat waktu. Sebab seorang pelukis itu punya, jangan hanya dilihat performnya saja, tetapi karyanya, dan situ bisa diterjemahkan memiliki sebuah kedisiplinan di dalam mensikapi kehidupan ini. Nah, oleh karena itu selamat pada kesempatan yang berbahagia ini bisa diselenggarakan pameran perupa dari komunitas perupa Sleman. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Sleman, utamanya Dinas Kebudayaan, mohon maaf kalau baru tahun 2020 ini bisa nyembadani begitu ya. Karena memang proses penganggaran dana keistimewaan itu prosesnya agak panjang ya Bapak Ibu sekalian. Prosesnya kalau memakai tata kelola anggaran itu 2 tahun ya. Tetapi sudah saya minta teman-teman di dinas, Pak Sis dan kawan-kawan, Pak Ferry, berapapun biayanya untuk pameran perupa ini harus dibiayai. Karena apa? Kita di Sleman ini masih sangat minim sekali, potensinya luar biasa, tetapi kami menyadari pemerintah daerah ini belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada aktivitas-aktivitas teman-teman perupa. Memang baru kita rintis tahun 2019 dari ke sini 2020, dan alhamdulillah sekali komunitas kita ini terus bangkit dan tidak patah harapan. Nah, karena kebudayaan harus dimaknai bukan hanya perform saja, bukan hanya kesenian saja, tetapi adalah hasil cipta rasa dan karya manusia secara global, secara menyeluruh, termasuk seni rupa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, Mas Dodi dan kawan-kawan, sekali lagi ini harus diselenggarakan secara rutin. Dan nanti kami akan konsisten mencantolkan anggaran, karena ini juga hak panjenengan juga, artinya hak komunitas perupa untuk hidup dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu hanya sekedar nyantol ke anggaran itu hanya kecil. Tapi rekan-rekan semua yang berkarya, yang luar biasa menerjemahkan kehidupan alam ini, bahkan kehidupan supranatural sekalipun, itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saya mengajak, tolong pemerintah daerah, utamanya Kabupaten Sleman dibantu, dibesarkan, disembadakan, ya, supaya menjadi kabupaten yang cerdas, ya, karena visinya Pak Bupati yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. Tinggal 1 tahun lagi. Masyarakat yang cerdas, termasuk rekan-rekan perupa, karya-karyanya yang cerdas bagaimana mengkritisi kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan kehidupan pemerintahan sekalipun, kalau itu perlu dikritisi lewat karya-karya lukisan Bapak Ibu sekalian, itu sangat luar biasa. Nah, ini sekali lagi monggo dibesarkan organisasinya Pak Sis, ini perlu dilembagakan, lembaganya nanti di CAOSI nomor induk kebudayaan supaya kita bisa mengalokasikan anggaran, lalu dilakukan komunikasi. Kami mohon maaf Mas Dodi dan kawan-kawan kalau di dalam kami memberikan pelayanan kadang-kadang ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kami agak lambat dan sebagainya. Ya, karena memang inilah kami Dinas Kebudayaan yang masih harus banyak belajar dengan Bapak sekalian. Dan sekali lagi ke depan lebih kita besarkan dan
Kalau bisa nanti tahun depan yang buka bukan hanya saya, tapi Pak Bupati. Atau mungkin siapa yang menjabatkan 2021 sudah, bupatinya sudah baru. Saya nggak perlu kampanye di sini ya, nggak boleh. Tapi nanti setelah saya duduk di situ boleh dong kampanye. Kalau di sini nggak boleh. Saya kira ini, Ibu Bapak sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kala rupa aku dilahirkan lemah berurai air mata, bertumpah darah bertelanjang dada, hangat, aman, nyaman terselimuti kasih sayang ayah bunda pada selembar kain. Pada selembar kain, aku ingin menggoreskan sejarah aku, sejarah dunia kecil besarku, sejarah aku dan insan-insan semestaku, angin, ingin, dan anginku. Yang kubutuhkan hanya pada selembar kain. Hanya pada selembar kain. Dan bila saatnya nanti sang waktu menggulung lembaran kanvas kehidupanku, aku akan kembali pulang kepada pangkuan kasih Sang Maha Pencipta, mempertanggungjawabkan karunia hidup dan kehidupanku kembali berselimutkan hanya pada selembar kain. Hanya pada selembar kain. Jalan-jalan angan jauh, tinggi terbang angin tinggi. Angan angin ingin angon, angan angin ingin angon, angan angin ingin angon, angan angin ingin harus diangon, harus diangon. Tanah, air, api, dan cahaya. Tanah, air, api, dan udara menyatu dalam setangkup doa menuju arah sinar cahaya, menuai dharma cipta Sang Ilahi, Sang Maha Cinta, Sang Maha Cipta, Sang Maha Cinta. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintoro. Saya di sini akan memperkenalkan tentang konsep ataupun latar belakang dari karya-karya saya di sini,
Untuk yang pertama di sini adalah karya berjudul Panen Padi di Caturharjo, Sleman. Nah, ini terkonsep karena kehidupan saya sejak kecil memang dari dunia pertanian ataupun dari keluarga saya adalah keluarga agraris, keluarga petani, sehingga saya tidak jauh dari sejarah saya menceritakan tentang kehidupan saya. Masa kecil saya bergelumpungan dengan pertanian ini, sehingga saya tetap akan merekam kejadian-kejadian yang terkait dengan kehidupan tentang diri saya. Walaupun mungkin selama ini saya agak jauh dari kebiasaan bertani, namun demikian setidak-tidaknya di dinding-dinding studio kami terekam apa tentang kehidupan saya selama dulu, sejak saya dibesarkan sampai sekarang ini menjadi pelukis ini. Ya. Kemudian yang ini adalah judulnya Gerobakku, gerobak. Karena waktu itu saya sejak kecil ikut bapak saya. Kebetulan bapak saya seorang sopir gerobak juga, sehingga jadi kalau memuat padi, panen padi dimuat dengan gerobak. Ada orang menyuruh untuk buat batu bata merah, bahan bakarnya juga diangkut dengan gerobak bapak saya, sehingga saya terinspirasi bagaimana saya mengenang, paling tidak mengenang jasa-jasa bapak saya melalui karya-karya ini. Sehingga setidak-tidaknya kalau ada orang yang masuk ke studio saya, oh ini gerobak Pak Di, gitu. Gerobak Pak Di Marto, karena bapak saya namanya Pak Di Marto Diharjo, Pak Di Marto Wagiran itu sering gerobak. Kemudian keluarga saya juga dari Pak Lik saya, dari Pak Di saya juga seorang desainer gerobak ataupun pencipta gerobak. Itu jadi itu yang melatar belakangi penciptaan tentang gerobak. Kemudian gerobak ini saya gambarkan berlatar belakang Candi Prambanan karena kehidupan saya di Kabupaten Sleman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus Purwanto, biasa dipanggil Agus Flower. Di belakang saya ini karya saya dengan judul Jatilan. Ini berlatar belakang dari sepenggal cerita narasi tentang Sleman. Di situ ada Merapi, ada peninggalan sejarah budaya nenek moyang leluhur, dan budaya Jatilan yang sampai sekarang masih eksis. Dan kebetulan saya gambarkan Jatilan ini dengan anak muda yang bertujuan, salah satunya adalah mereka sebagai pewaris dari hasil kebudayaan para leluhur mereka, pewaris dan penerus dari budaya leluhur mereka. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Di sini saya sedang berada di ruang pameran di tempati Rumah Kartika. Nama saya Munawir, dan sebelah saya ini adalah lukisan saya. Tapi sebelum saya menceritakan lukisan ini, saya ingin mengungkapkan bagaimana terwujudnya terciptanya lukisan ini. Pertama, ini saya terketuk dengan sebuah sekelumit cerita kecil yang mungkin tidak panjang, cuman kecil aja. Karena ini cerita ada hubungannya dengan leluhur saya. Dan ini juga, cerita ini juga ada hubungannya dengan sejarah Pangeran Diponegoro.
Lukisan saya ini saya beri judul Perjalanan Menuju Medan Perang. Nah, yang saya gambarkan ini sebuah kuda putih, kemudian orang memakai sorban hijau. Ini sesosok Raden Kiai Sahid. Nah, Raden Kiai Sahid ini beliau putra dari Mbah Kiai Nuriman Melangi. Beliau adalah salah satu di antara saudara-saudaranya yang ikut berjuang juga. Raden Kiai Sahid ini adalah keturunan dari Kiai Nuriman Melangi, dan Kiai Nuriman Melangi adalah kakak dari Sri Sultan pertama. Nah, kemudian cerita ini menggambarkan suasana di mana waktu itu beliau sedang bertempur dan berjalan menuju ke arah utara. Karena pada waktu itu pertempuran atau perkecamukkan peperangan Diponegoro bukan hanya di daerah Yogyakarta, melainkan pada waktu itu juga berkecamuk di daerah Sleman, Magelang, Temanggung, Tegarjo, dan lain-lain. Nah, Raden Sahid ini adalah dulu wafat di daerah Sleman, tepatnya daerah Mantingan. Dan beliau mempunyai nama asli bernama Raden Kiai Salim. Karena beliau gugur dalam pertempuran jihad, maka beliau terkenal dengan nama Raden Kiai Sahid. Dan sampai sekarang beliau dimakamkan di daerah Mantingan, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Eksan Kleot. Pada hari ini kami dalam rangka pameran yang bertempat di Umay Kartika, Bunda Umay Kartika. Saya langsung aja. Saya akan berbicara menjelaskan mengenai tema karya saya. Karya saya adalah bentuk kepala kuda, yang dimana saya coba menerjemahkan makna dari kepala kuda ini adalah tentang sebuah semangat atau simbol semangat, ya. Dan judulnya dari lukisan saya ini adalah Muncul dari Kegelapan. Dalam hal ini saya coba mengetuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya untuk masyarakat sekitar. Biar bagaimana bahwa untuk menghadapi kehidupan ini, untuk keluar dari kerumitan hidup yang entah itu dalam hal ekonomi, dalam hal aspek kehidupan yang untuk mencapai tingkatan yang lebih layak seperti itu. Dari sini coba saya itu tadi menerjemahkan agar kita sebagai masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik punya semangat seperti kuda, pokoknya selalu punya semangat untuk ke depan seperti itu. Dan dengan goresan-goresan gaya saya seperti ini, karena saya memang lebih cenderung kepada gaya lukisan yang artistik. Jadi baik dari visualnya, dari tampilannya enak dilihat seperti itu, karena memang itu sudah karakter saya yang suka dengan keindahan seperti itu. Dan ada satu lagi karya saya yang di sebelah sana untuk penjelasan mengenai karya saya yang ini cukup sampai sini. Berlanjut, ini karya saya yang kedua dengan tema
Di sini ada angka 6 dan 12 yang merupakan simbol dari waktu, ya, simbol dari waktu. Nah, di sini saya mencoba mengetuk hati masyarakat juga, coba, karena hidup ini tidak bisa ditunda-tunda. Jadi raihlah, kejarlah apa yang menjadi sebuah impian untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Sama dengan prinsip goresan, sama saya adalah seorang yang pelukis yang senang dengan visualnya yang enak dilihat, baik tampilannya dan warna-warna merah ini merupakan sebuah semangat di situ, gandeng dengan simbol kekuatan tadi, kuda dengan warna ini. Saya kira cukup juga dengan penjelasan lukisan saya ini. Ini berjudul mengejar waktu. Oke, selamat sore para pemirsa. Nama saya Endang Aprianto atau lebih dikenal dengan Endang Polok. Judul karya saya yaitu Sekar Jagat Sleman. Itu diambil dari motif batik yang ada di Indonesia, Sekar Jagat. Nah, ini kita aplikasikan dengan peta Sleman. Di sini ada 17 kecamatan yang merupakan karya kayak Sekar Jagat di motif batik. Ini warna-warna tiap kecamatan berbeda, sedangkan maksud dan tujuan lukisan ini para perupa Sleman bisa keluar berpameran atau terkenal di luar Sleman, bisa juga di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Itu tujuan dari lukisan ini. Terima kasih. Oke, para pemirsa, ini karya saya yang kedua berupa batik di atas kain primisima dengan judul My Dream. Ini saya gambarkan warna-warni, yaitu mimpi-mimpi indah saya. Sekian. Sore, nama saya Ria Wijaya. Saya ciptakan sebuah lukisan, saya berjudul Sriningsih atau Nareswari Sri Nareswari Nuswantari. Sri Nareswari Nuswantari ini membawa pesan filosofis bahwa Dewi Sri adalah Dewi, Nareswari adalah Ibu Ratu, bisa dikatakan Sri Nareswari Nuswantari adalah Ibu Pertiwi. Di sini saya tuliskan bahwa dari judul Sriningsih itu adalah Sri Bhumadiningsih. Jadi dengan naungan Ibu Sri yang penuh dengan kasih, semua perbedaan menyatu dalam damai. Demikian konsep lukisan saya ini, sehingga saya beri judul Sriningsih dan Nareswari Nuswantari. Terima kasih. Lukisan saya ini, kalau tadi Sriningsih bernuansa tradisional, kearifan lokal, lukisan saya ini lebih bersifat progresif atau lebih modern temanya. Saya beri judul Beauty Effect 1. Beauty Effect 1 ini saya lukiskan bahwa kadang-kadang demi mengejar keindahan fisikal, manusia cenderung membangun keangkuhannya menjadi beruntung. Manusia cenderung menitipkan kebanggaannya pada benda-benda, kepemilikan benda-benda, dan demikian juga manusia tersesat ke dalam informasi teknologi yang terlalu berlebihan, sehingga hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang manual menjadi terlupakan. Demikian pesan dari lukisan saya, Beauty Effect 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini ikut pameran bersama komunitas Sleman. Kebetulan karya saya ini bertemakan tentang kekayaan Sleman yang meliputi
Diantaranya candi-candi. Karya ini saya beri judul Ngerasani Prambanan. Dalam artian kalau kita berbicara masalah Prambanan tentu tidak lepas dari masalah candi-candi yang lain juga. Jadi kita menggambarkan kesan Boko yang tadi karena memang suatu kesatuan yang memang harus diperhatikan juga. Tidak hanya sekedar candi Prambanan saja, tapi juga candi yang lain pun sebaiknya ikut diperhatikan juga untuk tentang pengelolaan potensi pariwisata dan lain-lainnya. Dalam karya kali ini saya menggunakan air, jadi bahasanya mungkin lebih terasa kental, lebih terasa lebih tegas. Di sini bisa menggambarkan bahwa karakter batu itu memang karakter yang sangat tegas, jadi memang harus juga diberikan sentuhan yang keras juga, yang lebih tegas juga. Saya kira untuk penjelasan karya yang Prambanan ini saya cukup. Untuk selanjutnya karya yang kedua saya ada di sebelah sini. Inilah karya yang kedua saya beri judul yang suka juga. Wujudnya berupa sumur ya. Memang sudah tidak asing lagi bahwa sumur itu merupakan hal yang sangat penting dalam sesuatu di kehidupan kita ya. Saya di sini cuma ingin memberikan sedikit pesan bahwa filosofi sumur itu sangat menyentuh hati saya, bahwa di masyarakat kita ya itu masih sangat kental sekali dengan budi luhurnya. Filosofi sumur diantaranya yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tidak mengharapkan apapun. Jadi filosofi sumur itu seperti memberikan kebaikan kepada sesuatu kepada yang lain dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Di sini saya juga membolehkan secara lebih tegas lagi dengan pisau palet, karena memang karakter sumur juga mungkin butuh keseriusan kita ya. Memang era sekarang ini kalau ada tentang sumur mungkin sudah banyak yang melupakannya. Jadi saya ingin mengunggah lagi filosofi yang sudah dulu mungkin terlupakan atau terpendam. Sekarang kita bagaimana lagi untuk kita bersosialisasi hidup di masyarakat dengan lebih baik lagi, dengan lebih peduli lagi, dengan lebih mengedepankan rasa tulus dari dalam hati. Saya kira penjelasan untuk karya saya yang kedua saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih, salam budaya. Saya kenalkan Budi Budi, karya berupa candi dengan konsep yang sangat sederhana sebenarnya. Yaitu kita suka melihat keindahan, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan saat itu, kemudian kita pindahkan ke kanvas. Itulah konsep yang sangat sederhana bahwa semua yang kita lihat sebenarnya merupakan rasa keindahan. Jadi inilah salah satu bentuk rasa keindahan dari hati saya. Akhirnya saya bisa membuat sesuatu seolah-olah gambar itu tak pindah ke buah kanvas atau karya adiluhung yang karya nenek moyang kita itu mestinya harus kita uri-uri, makanya kita mencoba melampiaskan unek-unek menyampaikan sesuatu dengan lewat kanvas. Jadi sebenarnya cukup sederhana saja bahwa konsep melukis yaitu melihat, merekam, kemudian kita sampaikan ke kanvas. Cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya, salam budaya. Nama saya Eko Mudur Purnomo. Ke tempat tinggal saya Tapan Purwomartani, kawasan Sleman, Yogyakarta. Di
sini saya ingin berbicara tentang karya saya dan judulnya saya kasih rebuisasi dalam arti rebuisasi. Itu karya saya berbicara untuk orang, mengajak orang untuk berrebuisasi, tapi dalam arti berrebuisasi dan untuk penghijauan, bukan rebuisasi cuma plesetan. Bagi saya rebuisasi dapat ikut mempercantik ke dunia dan arti falsafah Jawa ikut memayung-mayungi kebun. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Sipit Supomo. Ya, ini saya sedang pameran di rumahnya Kartika Pandi. Nah, ini corak lukisan saya atau style saya adalah lukisan abstrak. Ya, jadi saya beri judul Spirit of Life, semangat hidup. Ya, karena memang ketika saya mengerjakan ini, saya penuh gelora, saya semangat. Ya, dan ini bentuk-bentuk ini mewakili rasa saya. Ada warna pink, hitam, putih, hijau. Ini melambangkan ini masih semangat, tapi ini digoreng dengan warna hijau. Itu maksud saya, meski saya ada semangat tapi ambisi, tapi tetap mereka teredam dengan warna hijau, bahwa saya tidak terlalu emosional, ya, terjaga. Nah, saya percaya dengan karya ini, menurut Leo Tolstoy itu ada transfer of value. Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu sebenarnya untuk seniman apa saja, nanti ketika yang kita kerjakan mesti ada ketemu sama orang yang sesuai dengan perasaan kita. Jadi transfer of value. Nah, saya melukis ini tidak serta-merta, maksudnya tidak tiba-tiba saya abstrak. Ini merupakan proses yang cukup panjang, karena saya sudah bergelut di seni rupa, khususnya seni lukis sejak tahun 92. Basic saya realis, ya, terus bentuk impres, ekspresionisme, dan ini sekarang berakhir abstrak. Ya. Itu yang sedang saya geluti. Mudah-mudahan dengan pameran ini, dengan karya ini bisa meramaikan jagat seni rupa atau seni lukis, khususnya di Sleman ini, umumnya di Indonesia atau tingkat internasional. Terima kasih. Sekian. Oke, kita lanjut. Ini karya saya yang kedua, ukuran mini kecil. Ya, ini saya beri judul Good Morning My Sun. Selamat pagi matahariku. Nah, ini juga termasuk masih nyambung, ada semangat, ada kegembiraan, ada harapan. Ya, ini maksud saya seperti itu. Ini saya banyak mengerjakan sebenarnya yang Good Morning My Sun itu ada beberapa, cuma ini karena kita dibatasi yang kedua karya, akhirnya saya mengeluarkan ini. Tapi sebenarnya di rumah masih banyak karya-karya yang hampir senada dengan ini. Ya. Salam budaya. Nama saya Dodi Tepi Zaman. Kebetulan saya ketua dari komunitas Perupa Sleman. Di sini kami akan menerangkan karya kami, karya saya, dengan judul Karang Kabulutan Empire. Artinya Karang Kabulutan, kerajaan Karang Kabulutan. Keluarga ini dari Petro, Semar, Bagong, dan Mbok Limbo adalah mewakili sebuah strata ekonomi lemah atau rakyat jelata atau kaulan. Kenapa saya di tema Karang Kabulutan Empire, yaitu Petro jadi ratu. Artinya si Petro ini menjadi ratu, menjadi raja. Sebuah kritik sosial sebetulnya, dimana sebelum COVID ini banyak muncul kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengaku sebagai raja-raja di Nusantara. Ada empire yang lain, itu saya lupa itu. Terus ini dalam Ondrowino itu artinya pesta makan-makan.
Kenapa? Karena makan-makan bagi rakyat kecil itu di Nusantara ini susah, tidak bisa ajak. Ini saya ingin menggambarkan bahwa orang kecil atau rakyat jelata ini begitu bisa makan tiap hari, bisa sandang pangan, cukup. Makanya dia si Petro ini ingin jadi raja. Sesungguhnya itu hanya simbolik saja, karena ini di latar belakangnya ya bangunan candi masa lalu. Artinya apa? Bahwa rakyat Indonesia itu punya nenek moyang yang luar biasa, sudah bisa membuat monumen-monumen yang sampai saat ini masih berdiri. Jadi intinya ya itu tadi, bahwa penggambaran seorang sosok di sini adalah pribumi, di mana tidak diberi kesempatan. Buminya sekarang sudah disuastakan, ya. Rakyat kecil itu hanya kebagian seberapa dari yang dia miliki sebelum kritikan sosial. Demikian. Kalau ini hanya sosok Buddha tersendiri, karena ini juga sebetulnya menyambung Buddha. Buddha ini konon lahirnya di kerajaan Jaringan. Itu sebetulnya ada di Prambanan, di Keraton Boko. Itu ada situs-situs yang tidak hanya satu situs di Keraton Boko itu. Jadi sejak zaman peradaban yang lalu, termasuk ini, termasuk Buddha ini lahirnya karena pernah ada pertemuan Buddhis seluruh dunia, bahwa menyatakan bahwa Gautama, Siddhartha Gautama itu lahir di Keraton Boko, situs yang lama. Makanya saya ingin menegaskan bahwa agama-agama Jawa, agama-agama di Nusantara itu memang lahir di sini, termasuk Buddha itu diekspor oleh orang India. Orang-orang India belajar di sini, kemudian dibukukan. Jadi agama Buddha itu kemungkinan lahir di sini. Ya, terima kasih. Dan saya Suryanto, di bawah pohon, alamatnya di Dagen, Baru. Saya mencoba membuat karya ini dan berjudul Baru Printing. Baru Printing ini sebenarnya saya mencoba untuk menunjukkan keindahan Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi ini menjadi tempat pertemuan Baru Printing dengan ayahnya. Cerita legenda ini mewarnai ide saya dalam berkarya, karena cerita ini adalah cerita yang ada di Gunung Merapi. Jadi konteksnya sebenarnya menciptakan keindahan Gunung Merapi yang gelap yang ada di wilayah Sleman. Di situ ada sebuah legenda di mana Baru Printing mencari ayahnya, Nyageng Monoboyo, sehingga Gunung Merapi yang indah ini menyaksikan kejadian di mana perjumpaan anak dengan orang tuanya. Cerita ini sebenarnya membekas, diharapkan bisa membekas ke generasi ke depan bahwa kita tuh mempunyai tempat yang indah sebagai Gunung Merapi, dan di situ juga ada cerita tentang legenda rakyat Jawa. Ini yang melatari bagaimana konsep karya ini saya buat. Di Gunung Merapi menjadi saksi
perjumpaan anak dengan orang tua. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali, saya Agus Mudianto dari Dagen Sidoarjo. Saya mencoba untuk memberikan karya saya berjudul Nafsu. Nafsu itu adalah bagian dari spirit manusia. Nafsu itu adalah menjembati keinginan manusia. Nafsu inti adalah yang menggerakkan motivasi alam pikiran manusia. Ini berangkat dari pembicaraan saya di mana ketika pilkada pemilihan daerah atau pemilihan bupati atau pemilihan apapun wakil rakyat itu selalu menunjukkan sikap-sikap nafsuan untuk menguasai menempati kehidupannya, sehingga dia mencoba untuk melakukan segala cara agar nafsu keinginan itu bisa terlampaui. Jadi saya mencoba menggambarkan bahwa sebenarnya manusia itu punya nafsu itu bisa divisualkan dengan raksasa. Jadi pada akhirnya manusia itu adalah raksasa jika kita itu mengeluarkan nafsunya. Mungkin ini hanya sedang gambaran visual saja bahwa nafsu itu visualnya nafsu ya. Kalau nafsu adalah nafsu raksasa itu kita menjadi nafsu. Jadi awamah itu juga ada di dalam manusia. Jadi saya mencoba mengatakan nafsu semata-mata untuk saya ini bisa menjadi raksasa. Itu intinya aja yang saya sampaikan dari konsep ini, sehingga kita jangan selalu menjadi raksasa kemudian hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamiran Suryadi, biasa dipanggil Mian. Di sini ada karya terpampang 2. Kita jelaskan satu-satu dulu. Dari sini kita beri judul Dialog Akhir Zaman. Visualisasi lukisan ini menceritakan tentang akhir dunia. Dunia ini suka tidak suka, mau tidak mau kita sudah berada di ujung kiamat. Insya Allah dalam waktu beberapa ke depan kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Tapi ini bukan ramalan. Saya bukan beramal. Saya juga bukan orang yang ahli menebak-nebak. Tapi kenyataannya seperti itu. Maka saya beri judul ini Dialog Akhir Zaman. Adapun visual-visual yang terpampang, yang tervisualkan di dalam karya ini adalah Dajjal atau Dajjal yang jin-jin yang menyerupai Dajjal. Karena Dajjal yang sebenarnya itu belum muncul. Kalau di dalam Al-Quran kan itu dijelaskan Dajjal itu pasti muncul. Dan nanti yang membunuh Dajjal itu kan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini saya gambarkan bagaimana bujuk rayu Dajjal itu membujuk seseorang supaya lepas imannya gitu, lepas keyakinannya. Kalau dia bisa membujuk, dia bisa membawa orang itu ke dalam rayuannya, akhirnya dia masuk neraka. Cuma Dajjal ini kan perspektifnya ada 2. Kalau dia katakan baik, itu biasanya pada dasarnya buruk. Tapi kalau dia katakan buruk, pada dasarnya bagus. Yang namanya api itu pada dasarnya baik sebenarnya. Tapi yang namanya dingin itu pada dasarnya buruk. Nah, visualisasi ini kan saya gambarkan keseluruhan ini adalah kekisruhan di muka bumi. Tidak hanya cuma di Indonesia, seluruh dunia nanti. Itu garis besarnya seperti itu. Kayaknya cukup itu dulu yang saya jelaskan. Baiklah, ini karya yang kedua. Ini saya beri judul Belantara Kota. Belantara Kota ini dalam imajinasi saya, apalagi dilihat dari situasi COVID-19, COVID-19, hampir semua bidang mengalami dalam arti, dalam tanda kutip, mati suri. Mati suri itu artinya semua orang merasa kesusahan di situ. Hanya beberapa orang yang bisa artinya kokoh berdiri di situ. Artinya bisa mempertahankan diri supaya bisa mendapat kehidupan yang layak. Di sini saya jelaskan, belantara kota ini ada kekisruhan. Kekisruhan di dalam kota artinya di sini selang sengkarut, macam-macam. Makanya di sini saya gambarkan seekor kucing. Pada dasarnya kan seekor kucing itu kalau di rumahan itu biasanya pada dasarnya kucing-kucing itu kan adalah hewan yang jinak, hewan yang penurut. Tapi di sini saya gambarkan kucing yang sangat buas. Karena di sini belantara kota ini tidak ubahnya dengan kita lari ke hutan belantara.
siapa kuat dia yang jadi raja di situ. Jadi kayak hukum rimba, siapa kuat dia yang jadi yang penguasa di situ. Nah, adapun gambar-gambar yang kayak di sini, makhluk-makhluk yang seram-seram ini adalah tanda-tanda bahwa orang itu ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah. Sementara di sini kan ada beberapa gambaran kayak Candi Borobudur, terus ada Malioboro, ada Tugu Jogja. Itu karena saya bertempat tinggal di Jogja dan itu ikon kuat di Jogja. Hampir keseluruhan karya ini mencerminkan tadi Selang Sengkarut. Jadi di situ semua semua kehidupan itu di dalam belantara kota ini kacau balau seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara garis besarnya aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di karya saya. Nama saya Dalio. Alamat Daliat Galeri, Tapan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya menyampaikan visual karya saya dengan judul Culinary Under the Tree. Kami angkat karena ide saya sebelum pandemi COVID-19 ini, dulu banyak orang yang menyempatkan makan di luar, bahkan di alam. Maka kami mengambil objek dengan makan di luar. Dan ternyata ini bisa memberikan hikmah yang luar biasa. Paling tidak bisa menjaga kesehatan diri, kemudian juga menjaga keharmonisan keluarga. Kenapa bisa menjaga kesehatan diri? Karena orang sehat itu ternyata ada 4 pola yang utama. Yang pertama, pola pikir. Pola pikir ini seandainya kita bisa mengelola dengan baik, yang banyak yang positif akan lebih sehat. Yang kedua, makan, apalagi bisa makan di luar, di bawah pohon, di alam bebas, yang bisa memberikan kenyamanan dan kenikmatan berbeda dengan di ruang atau di rumah, maka kesehatan kita akan lebih. Pola makan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pola gerak. Dengan adanya kita makan di luar, bahkan bisa menyempatkan di warung-warung bawah pohon, itu ada pola geraknya, bisa memilih tempat yang paling nyaman, paling menyenangkan, paling nikmat untuk makan. Kemudian pola yang keempat adalah keteraturan. Dan seandainya kita bisa melaksanakan 4 hal ini, pasti manusia itu akan sehat. Bisa berpikir positif, bisa makan, tidak harus mahal, tapi makan yang sehat, ada unsur sayur dan buahnya, syukur bisa di alam, di bawah pohon. Kemudian pola geraknya ada, pola keteraturan. Dan karya saya ini kami visualkan dalam bentuk monokrom, hitam putih, dengan media kanvas dan akrilik. Kemudian dengan komposisi yang sangat rimbun. Kenapa saya mengambil hitam putih? Karena di dunia ini sudah sangat penuh warna, kejenuhan. Untuk menetralisir pola sehat, termasuk pola pikir, maka kami memilih monokromatin dengan warna hitam atau black or white, black and white. Ini akan memberikan kenyamanan, kesederhanaan tersendiri bagi kami. Terima kasih atas atensi, apresiasi dari karya kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selalu hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih. Karya saya yang kedua di pameran KPS, Komunitas Perupa Sleman, ini dengan judul Heritage the Tree, artinya warisan pohon. Kebanyakan kami dari masyarakat desa atau gunung yang kebetulan di tengah gubuk kami, Daliat Galeri di wilayah Prambanan, Klaten, itu penuh dengan pohon-pohon dan pohon jati dan yang lain. Ini warisan dari orang tua kita, simbah kita, kemudian orang tua kita, maka kami mengambil warisan, pohon warisan.
yang mana pohon warisan ini memberikan edukasi kepada generasi penerus bahwa kita itu wajib melestarikan lingkungan kita, sejengkal apapun kalau bisa kita manfaatkan, akan memberikan kemaslahatan hidup di hari depan, meskipun kita sendiri tidak memetik hasilnya, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Dan apapun, karena negeri kita ini adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, bahkan sejengkal tanah bisa ditanam, setiap tanah itu ada biji, bisa tumbuh dan hidup. Ya. Kenapa kita sia-siakan? Kalau dibandingkan di negara yang penuh dengan padang pasir, untuk memelihara satu pohon saja sangat sulit. Tapi di lingkungan kita masih banyak tanah-tanah yang kadang-kadang kita abaikan, kita kosongkan. Padahal sejengkal tanah itu akan memberikan kehidupan ya, bagi makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk kelangsungan kehidupan manusia. Pohon ini sangat berarti karena apa? Selama ini sudah hampir bergeser ya, dari kayu-kayu, perabot rumah tangga, peralatan rumah tangga, kemudian konstruksi-konstruksi bangunan, sekarang sudah beralih ke baja, galvalum, kemudian perabotnya sudah beralih ke plastik dan kaca dan lain-lain. Namun kami tetap sepakat, mudah-mudahan nanti generasi penerus kita itu peduli terhadap lingkungan kita. Tidak semuanya dijual kemudian jadi bangunan-bangunan, tapi manfaatkan tanah yang ada meskipun sejengkal, itu kita tanam, kemudian nanti bisa diwariskan seperti pada karya ini ya. Ini memberikan kerimbunan yang luar biasa. Terima kasih dari kami, banyak salah dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Agus Yuliantoro, saya adalah yang menggambar ini. Tapi sebelumnya alamat saya di Kejauhan Bali Catur, Gamping, Sleman. Terus ini saya menggambarkan ini tentang kirab budaya Bekakak di Gunung Gamping. Ini judulnya itu Pawai Bekakak Gunung Gamping. Dan ini saya menceritakan tentang budaya Jawa yang mana budaya Jawa itu semakin lama semakin hilang, dan saya mencoba memvisualkan dengan lukisan ini. Ini adalah yang kami angkat itu budayanya, bahwa isi atau nilai dari Bekakak itu sendiri adalah kesetiaan, tentang kesetiaan seorang abdi terhadap rajanya. Nah, dari situ seorang abdi itu yang bernama Ki Wirosuto dengan Raja Jogja itu, yang pada waktu itu dia itu setia dengan rajanya. Dia mendirikan proses pendirian kerajaan Jogja itu, yang pertama itu kan dulu di Gamping, di Gunung Gamping itu, dan di situ dia membuat pesanggerahan itu akhirnya itu untuk menunggu proses pembangunan keraton. Terus setelah keraton itu jadi dan pesanggerahan yang sudah lama ditempati itu sudah terbangun dengan baik, dengan tanaman, dengan yang bagus, akhirnya menjadi asri. Terus akhirnya setelah keraton Jogja itu berdiri, rajanya itu dia pindah ke keraton. Terus akhirnya Ki Wirosuto, dia sebagai abdinya, dia diajak ke keraton, tapi dia tidak mau dan dia ingin merawat pesanggerahan itu. Dia ingin meranggap pesanggerahan itu, dan akhirnya dia menggarap pesanggerahan itu dengan istrinya. Terus di situ terjadi bencana itu, akhirnya Ki Wirosuto sendiri itu dengan bencana itu dia ke kejugruan gunungnya itu, dan setelah itu dicari tidak ada. Terus akhirnya masyarakat sekitar di situ dia memberikan sejenis kayak tumbal atau kayak gitu, itu supaya keselamatan masyarakat sekitar. Nah, dari Ki Wirosuto itu awal dari Ki Wirosuto itu menjadikan sampai sekarang itu menjadi budaya kirab untuk keselamatan masyarakat sekitar. Artinya dari kesetiaan abdi terhadap rajanya, terus sampai sekarang menjadi kesetiaan prosesi untuk
keselamatan masyarakat sekitar. Jadi itu garis besarnya seperti itu, dan saya kira cukup sampai sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sekarang karya saya yang kedua. Ini judulnya Terbang. Dan terbang ini kenapa saya buat anak kecil naik sepeda? Nah, di sini saya cuma menggambarkan bahwa anak kecil itu selalu kalau naik sepeda banter itu seolah-olah terbang. Akhirnya imajinasi seorang anak itu sebagai orang Jawa itu dalam pewayangan Jawa itu yang terbang itu adalah Gatotkaca. Gatotkaca di sini saya buat kayak bayangan itu, bayangan Gatotkaca itu mewujudkan kalau orang Jawa itu yang terbang itu Gatotkaca. Dan anak-anak kalau misalnya sudah masuk dalam imajinasinya terbang, seolah-olah dia menjadi Gatotkaca, dan ini adalah bisa dikatakan Superman-nya Jawa. Saya kira seperti itu. Dan yang jelas yang saya ingin sampaikan di sini, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak dengan terbang tinggi atau meraih cita-cita, semoga nanti itu bisa tercapai seperti halnya Gatotkaca. Tokoh Gatotkaca itu dia sebagai orang yang dianggap dia sakti, pinter, dan bisa terbang. Terbang artinya terbang pemikirannya, imajinasinya, yang akhirnya nanti semoga pikiran itu menjadi bisa berpengaruh terhadap kebenaran seluruh manusia. Saya kira itu. Matur nuwun.